busy people, kembali lagi di Thorax, the doctor answer the questions. Nah, kali ini kita akan sekilas membahas tentang apa sih itu rapid test dan swab test untuk COVID-19. Rapid dan swab diperlukan di masa pandemi ini karena rapid test maupun swab test itu adalah pemeriksaan baik itu untuk men-screening maupun untuk mendiagnosa coronavirus di masa pandemi. Sehingga ketika kita melakukan rapid test, kita bisa maupun swab kita bisa mengetahui secara screening maupun pada pasien-pasien yang sudah terindikasi memiliki gejala ataupun orang-orang yang kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi coronavirus. Iya, pemeriksaan rapid dan swab perbedaannya adalah namanya depannya rapid ya. Kalau rapid itu berarti cepat. Jadi pemeriksaan rapid itu pemeriksaan yang cepat. Nah, pemeriksaan rapid itu sendiri terbagi dua. Ada rapid antibody dan rapid antigen. Nah, ketiga rapid antibody, apa yang diperiksa? Sampel yang digunakan adalah darah, yang diperiksa adalah antibody, ya. Waktu pemeriksaannya itu 5-10 menit. Ketika dilakukan rapid antigen, sampelnya itu adalah sendiri protein yang spesifik pada virus, ya. Dan lama pemeriksaannya itu bisa sampai 30 menit. Yang diperiksa itu di mana? Targetnya itu di nasofaring. Nah, sedangkan untuk swab PCR ya, yang untuk mendiagnosa itu sampelnya sendiri itu di nasofaring dan orofaring. Jadi hidung dan tenggorokan, kerongkongan itu. Nah, berapa lama waktu di pemeriksaannya? Waktu pemeriksaannya itu bisa sampai 1 hari berikutnya karena dia memerlukan alat untuk memproses, mengamplifikasi, memperbesar dan mengeluarkan hasil. Seperti itu, sehingga pada swab PCR tidak dikatakan rapid karena memang waktunya itu lebih lama. Tes yang paling akurat ya untuk keperluan diagnosa sesuai dengan standar WHO itu adalah tes swab PCR. Nah, karena itu melihat jumlah protein ya, materi genetiknya RNA maupun DNA dari virus tersebut. Genos itu sendiri adalah tes yang dibuat oleh anak-anak UGM ya, dari UGM. Nah, itu pemeriksaannya melalui ada yang genos melalui air liur, ada yang genos 19 itu melalui hanya meniup. Alat itu mengidentifikasi dan mendeteksi virus corona dengan melalui volatile organic compound yang ada pada alat tersebut. Ya, nah alat tersebut ini baru, ya, sehingga tetap saja memang memerlukan uji coba. Yang saya dapat infonya memang sudah sekitar 2000 dan angka keberhasilannya itu sekitar 97%. Jadi alat ini karena baru tetap memerlukan uji coba. Tidak serta-merta bisa langsung diterima dan diterapkan. Lagi pula kita baru Indonesia yang menerapkan hal tersebut ya. Jadi memang belum dicoba di negara-negara lain. Nah, WHO sendiri masih menjadikan tes swab PCR itu sebagai alat untuk mendeteksi dan swab antigen sebagai screening. Ya, kalau sudah positif, ada beberapa di Cina melakukan tes anal. Nah, kenapa melakukan tes anal? Kenapa tidak hanya swab? Karena terkadang pada beberapa kasus di Cina berdasarkan literatur, ketika dia sudah negatif pada swab nasofaring, ternyata ketika di swab anal dia masih positif. Oleh sebab itu di Cina sendiri itu sudah diterapkan juga tes anal. Nah, tapi hal itu baru berlaku di Cina, belum diterapkan di berbagai negara. Kenapa? Karena memang reseptornya sendiri, reseptor S2 itu juga didapatkan bukan hanya
di saluran cerna, tetapi juga bukan hanya di saluran pernafasan, tetapi juga di saluran cerna, terutama di usus halus. Secara ideal, sebaiknya kita melakukan secara berkala, karena kita sudah masuk pada transmisi lokal. Ketika kita berbicara transmisi lokal, kita tidak tahu lagi, kita jalan keluar mungkin ke Alfa, ke Indomaret, atau kita bertemu orang, kita bisa aja terpapar, baik itu OTG maupun orang yang positif tapi sudah tidak punya gejala, bisa aja kan ya. Kalau dia tidak akan ngomong sama kita. Nah, tetapi kita juga perlu mengingat bahwa dalam melakukan tes tersebut tentu ada cost, ya. Seberapa kemampuan masyarakat untuk membayar, ya. Jika itu masuk pada instansi-instansi atau dunia industri, saat mereka melakukan pertemuan atau apa segala macam, itu kan mereka melakukan secara berkala. Sebaiknya dilakukan secara berkala. Tetapi jika tidak, yang paling utama adalah sebenarnya ya 3M. Ya, yang sekarang ini kan sudah jadi 5M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Maskernya juga masker 3 ply. Minimal ya, jangan masker scuba. Terus mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Itu yang paling bisa diterapkan oleh semua orang dan cost-nya tidak besar dibanding kalau kita mau melakukan swab secara berkala, rapid secara berkala. Corona ini sendiri dari masa mulainya sampai inkubasi sampai selesai gejala itu kan sekitar 14 hari ya. Jadi kalau memang mau dilakukan berkala sebenarnya bisa 14 hari. Tetapi juga tidak bisa serta-merta itu menjadi satu patokan. Umpama nih kita minggu ini kita sudah rapid ya, rapid antigen. Terus minggu depan kita ada acara nih kerumunan apa segala macam. Ya bisa aja ya kita terpapar di waktu itu, karena kalau kita ketemuan ya oke lah mungkin kita memakai masker, tapi kalau kita ngopi bareng, kita makan bareng, tentu saja maskernya dibuka ya, jadi paparan itu semakin tinggi. Apalagi kita sudah tahu ketika seseorang batuk, ketika seseorang bersin itu jaraknya bisa sampai 7 meter. Orang ngomong itu jaraknya 2-3 meter. Jadi tetap memang mesti kalau kita merasa, oh iya saya ini dalam menjalankan protokol kesehatan kok agak longgar ya, terus kemarin saya kayaknya ada resiko ya, dan kita mampu ya kita lakukan rapid. Berarti tergantung dari aktivitas dari masing-masing individu tersebut ya dok ya? Betul. Oke. Dok, kalau misalnya kan ada yang dengar gini, saya sudah kena COVID, kemudian saya sebelumnya juga udah swab PCR. Setelah saya tidak ada gejala dan pos misalnya sekitar 10 hari setelah tidak ada gejala, saya ulangi lagi untuk melakukan swab PCR dan memang hasilnya tetap positif. Nah, hasil positif itu apakah akan berlangsung cukup lama? Bisa diprediksi nggak dok? Atau bagaimana dok? Kalau melihat dari masa inkubasinya sampai simptomatiknya itu kan 14 hari ya, tetapi memang ada beberapa kasus dia bisa memanjang, namanya long COVID. Sebenarnya kan materi ketika kita melakukan swab PCR itu kan yang diperiksa adalah materi genetik dari virus tersebut, RNA-nya ya. Jadi ada juga kadang-kadang memang masih ada materi genetiknya, tetapi bukan lagi materi aslinya, bangkainya. Kalau di tempat-tempat kesehatan dan protap, kalau dia positif ya, kapan dinyatakan sembuh? Kalau dia setelah 10 hari itu dan bebas gejala. Nah, kalau sama sekali tidak ada gejala sampai 10 hari, ya sudah, berarti dia sudah tidak lagi menularkan. Walaupun hasil swab PCR-nya ya positif. Biasanya itu masih positif karena PCR itu, swab PCR ketika dia memeriksa, ya, dia mendeteksi protein dari RNA virus. Nah, ketika virus itu walaupun dia sudah tidak hidup, dia istilahnya sisa bangkainya, tetapi bisa aja, atau potongan-potongan pecahannya bisa aja tetap masih ada. Nah, masih ada itu yang terdeteksi. Nah, tetapi juga kita perlu juga mencermati kondisi terkini bahwa ada memang kasus-kasus long COVID. Ya,
masih ada gejala, walaupun sudah dinyatakan bahkan negatif, tapi masih ada gejala. Nah itu. Nah kalau seperti itu ya tetap aja beraktivitas sesuai dengan kemampuannya, jangan dipaksakan. Karena nanti perlahan-lahan gejala-gejala itu akan berkurang. Tetapi untuk menularkan sebenarnya sudah tidak lagi. Walaupun dia bergejala, yang long COVID itu. Iya. Tapi tidak menularkan, tidak Secara protap, kalau tanpa gejala 10 hari tidak menularkan. Kalau gejala ringan sedang, ya sampai 15 hari tidak menularkan. Ini klinisnya ya. Kalau gejala berat sampai 20 hari tidak lagi menularkan. Jadi kalau ketika sudah lewat 20 hari tetapi masih ada gejala, ya sudah istirahat aja supaya gejalanya itu perlahan-lahan mereda. Tetapi virusnya sendiri itu tidak akan menularkan ke orang lain. Demikian obrolan singkat kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Salam sehat dan salam entrepreneur.